Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menampilkan hasil praktikum kelompok kami tentang uji makanan. Yang pertama adalah uji karbohidrat. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan. 1 sendok makan tepung terigu, 2 iris apel, 2 iris pisang, 1 iris kentang, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok margarin, 1 iris tahu putih, sedikit nasi putih, 2 potong biskuit, dan sepotong putih telur. Semua bahan kami letakkan pada piring dengan labelnya masing-masing. Langkah pertama, tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium. Perhatikan perubahan warna pada makanan yang ditetesi larutan yodium tersebut. Perhatikan bahan makanan yang menunjukkan warna ungu sampai kebiru-biruan setelah ditetesi larutan yodium. Iodin adalah senyawa yang digunakan untuk pengujian bahan organik, di mana bila suatu bahan tersebut ditetesi iodin akan timbul reaksi perubahan warna menjadi biru hingga biru gelap kehitaman. Maka bila perubahan itu terjadi menandakan bahan tersebut mengandung karbohidrat atau amilum. Setelah menunggu selama 10 menit, hasilnya adalah pisang tampak coklat kehitaman. Pada apel tidak mengalami perubahan warna, nasi tampak biru kehitaman. Pada telur rebus tidak mengalami perubahan warna, pada tahu putih tidak mengalami perubahan warna, pada mentega tidak mengalami perubahan warna, pada biskuit terjadi perubahan warna biru kehitaman. Pada tepung terigu terjadi perubahan warna biru kehitaman. Pada gula tidak mengalami perubahan warna. Pada kentang perubahannya tampak jelas sekali, yaitu biru kehitaman. Dari tabel pengamatan uji karbohidrat didapati beberapa makanan mengalami perubahan warna dari coklat kehitaman hingga biru kehitaman. Di antaranya pisang, nasi, kentang, tepung terigu, dan biskuit. Kesimpulannya adalah pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Uji makanan berikutnya adalah uji lemak. Berikut bahan yang kami gunakan. Kemiri yang telah dihaluskan, mentega, wortel, seledri, jagung kering, singkong kering, kacang tanah yang dihaluskan, pepaya, santan, susu, dan terakhir air. Langkah pertama adalah membandingkan bahan yang mengandung minyak dan tidak dengan cara menyediakan 2 lembar kertas coklat berukuran 10 x 10 cm yang masing-masing ditetesi minyak dan air pada permukaannya. Lalu lihat hasilnya setelah 10 menit. Setelah 10 menit, hasilnya kertas yang ditetesi air tampak tidak transparan dan kertas yang ditetesi minyak tampak transparan. Hasil ini dapat kita gunakan sebagai pembanding antara makanan yang mengandung minyak dan makanan yang tidak mengandung minyak. Perubahan warna menjadi transparan dapat terjadi karena pengaruh reaksi antara kandungan glukosa dalam kertas dan asam lemak dan juga gliserol yang terkandung dalam bahan makanan yang mengandung lemak. Langkah selanjutnya, usapkan kemiri pada kertas coklat. Tunggu hasilnya hingga 10 menit. Panaskan mentega pada permukaan lilin hingga meleleh. Kemudian usapkan mentega cair pada kertas berwarna coklat dan tunggu hasilnya hingga 10 menit. Usapkan seledri yang telah dihaluskan pada permukaan kertas berwarna coklat. Usapkan potongan wortel pada kertas berwarna coklat hingga meninggalkan bekas. Usapkan jagung kering pada kertas berwarna coklat. Lanjutkan dengan singkong kering yang diusapkan pada kertas coklat.
Lalu kacang tanah yang telah dihaluskan aplikasikan pada kertas berwarna coklat. Aplikasikan irisan pepaya pada kertas berwarna coklat. Oleskan santan pada permukaan kertas berwarna coklat. Terakhir oleskan susu pada kertas coklat dan tunggu semuanya hingga 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, bekas usapan kemiri tampak transparan. Bekas usapan margarin tampak transparan. Bekas usapan seledri tidak transparan. Bekas usapan wortel tidak transparan. Bekas usapan biji jagung kering tidak transparan. Bekas usapan singkong kering tidak transparan. Bekas usapan kacang tanah kering tampak transparan. Bekas usapan pepaya tidak transparan. Bekas usapan santan tampak transparan. Terakhir, bekas usapan susu tidak transparan. Berikut tabel pengamatan tentang uji lemak. Dari percobaan dihasilkan terdapat 4 bahan yang jika diaplikasikan pada kertas berwarna coklat, mereka tampak transparan. Di antaranya kemiri, margarin, kacang tanah garing, dan santan. Kesimpulannya adalah kemiri, margarin, kacang tanah, dan santan adalah bahan makanan yang mengandung lemak. Percobaan ketiga, uji protein. Berikut daftar alat dan bahan yang kami gunakan. Selain bahan-bahan tadi, kita juga membutuhkan kapur sirih dan tembaga sulfat untuk menguji kandungan protein. Percobaan pertama, uji protein dengan menggunakan pembakaran. Pertama, bakarlah bulu ayam, kemudian cium bau yang ditimbulkannya. Bau yang ditimbulkan bulu ayam gunakan sebagai kontrol. Lanjutkan dengan membakar satu persatu bahan, kemudian amati dan cium baunya. Apakah bau yang ditimbulkan sama dengan bau bulu ayam yang terbakar tadi? Sebagai bahan pertama, lakukan pembakaran pada daun seledri. Selanjutnya pembakaran pada daun kangkung, cium baunya. Apakah baunya sama dengan pada saat pembakaran bulu ayam? Keempat, pembakaran pada putih telur. Cium baunya, apakah baunya sama dengan pembakaran pada bulu ayam? Kelima, pembakaran pada roti. Cium baunya, apakah baunya sama dengan pada saat pembakaran pada bulu ayam? Keenam, pembakaran pada tempe. Cium baunya, apakah baunya sama dengan bau yang ditimbulkan pada saat pembakaran bulu ayam? Terakhir adalah pembakaran pada daging ayam. Cium baunya, apakah bau yang ditimbulkan sama dengan bau yang ditimbulkan pada bulu ayam? Tabel pengamatan uji protein menggunakan pembakaran. Dari kesemua bahan yang kita uji, semuanya menunjukkan aroma seperti pembakaran bulu ayam. Percobaan kedua, uji protein dengan larutan kapur sirih dan tembaga sulfat. Sebelum percobaan dimulai, larutkan tembaga sulfat dengan perbandingan 2 sendok tembaga sulfat dengan 1 gelas air. Aduk larutan hingga tercampur rata. Larutkan juga kapur sirih pada segelas air hingga tercampur rata. Penggunaan tembaga sulfat dan kapur sirih ini ditujukan untuk mengetahui kandungan senyawa amida, asam sebagai pembentuk protein. Reaksi positif akan menunjukkan warna merah keunguan dan biru keunguan. Letakkan masing-masing bahan pada sebuah piring, diantaranya gula pasir, roti, daging ayam,
tempe, dan terigu. Jika semua bahan sudah siap, kita teteskan satu persatu menggunakan kapur sirih dan kemudian disusul dengan tembaga sulfat. Teteskan pada masing-masing bahan 2 tetes kapur sirih dan kemudian disusul dengan 2 tetes tembaga sulfat. Jika seluruh bahan sudah ditetesi 2 tetes kapur sirih, maka kita susul dengan 2 tetes tembaga sulfat pada masing-masing bahan makanan. Berikut perubahan yang terjadi. Pada gula pasir tidak terjadi perubahan warna. Hanya saja warna yang ditimbulkan berwarna biru adalah warna asli dari tembaga sulfat. Pada roti terdapat perubahan warna biru keunguan. Pada beberapa bagian daging ayam terdapat perubahan warna biru keunguan. Pada bagian tempe juga terdapat titik-titik yang berubah warna dari biru keunguan. Terakhir pada tepung terigu terjadi perubahan yang sangat mencolok, yaitu biru keunguan. Berikut tabel pengamatan uji protein menggunakan larutan kapur sirih dan tembaga sulfat. Dari hasil pengamatan, roti, daging ayam, tempe, dan terigu mengalami perubahan warna biru keunguan. Sedangkan pada gula pasir tidak terjadi perubahan warna. Pengujian protein menggunakan kapur sirih dan tembaga sulfat juga kami gunakan dengan cara melarutkan terlebih dahulu bahan-bahan dengan air. Kami letakkan masing-masing bahan pada tabung reaksi. Perlakuan yang kami berikan hampir sama, yaitu dengan meneteskan 2 tetes kapur sirih pada masing-masing tabung reaksi dan 2 tetes tembaga sulfat pada tabung reaksi. Perlakuan ini kami lakukan sebagai pembanding antara perlakuan 1 dan perlakuan 2 terhadap kandungan protein. Dan ternyata hasil yang kami dapatkan dari uji pertama dan uji kedua dengan cara melarutkan bahan-bahan makanan adalah sebagai berikut. Pada gula, warna masih tampak biru, adalah warna asli dari tembaga sulfat. Pada roti sudah tampak gradasi warna biru keunguan. Percobaan pada daging ayam, warna berubah menjadi biru keunguan. Pada tempe juga terdapat gradasi warna biru keunguan yang sedikit samar. Dan terakhir pada tepung terigu, warnanya tampak biru keunguan dan didominasi dengan warna ungu. Berikut adalah perbandingan perubahan warna dari gula, roti, daging ayam, tempe, sampai terigu. Tabel pengamatan uji protein menggunakan larutan kapur sirih dan tembaga sulfat. Gula tetap berwarna biru menunjukkan jika tidak ada kandungan protein di dalamnya. Pada roti tampak biru muda keunguan. Tempe biru keunguan. Daging ayam biru keunguan. Tepung terigu berwarna ungu. Kesimpulannya adalah pada roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu terdapat kandungan protein di dalamnya. Berikut adalah tabel pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Mulai dari jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Sekian laporan dari praktikum kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan.